Tapi menteri tuh kan udah bilang anggaran tuh cukup cuman sampai Juni 2025. Mbak Yu, ulat dalam batu aja boleh makan, apalagi kita di Indonesia, Mbak Yu. Bukan macam tuh Pak Belalang. Saya ini kesian dengan si Belalang. Si Belalang tuh walaupun dia masih kecil, tapi dia kerja dari pagi sampai ke pagi. Pak Belalang tak kerja, pemalas. Ini tidak pernah melihat hal positif dari orang lain, makanya belajar biar bisa lihat hal positif dari orang lain. Pak Prabowo ini pun sebagai presiden, dia pasti akan melihat kalau memang anggaran pemerintah ini tak cukup, dia pasti tidak akan melanjutkan program makan bergizi gratis ini. Kalian sebagai masyarakat biasa nak ngatur-ngatur presiden pula Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa anggaran program makan bergizi gratis MBG dapat mencapai 420 triliun jika berjalan secara penuh dalam setahun. Saat ini pemerintah mengalokasikan anggaran 71 triliun dalam APBN 2025 yang hanya bertahan hingga Juni 2025. Pemerintah tengah berupaya untuk menambah anggaran untuk program ini mencapai 140 triliun pada Juli 2025. Pemerintah sedang berusaha jika anggaran ditambah 140 triliun pada Juli 2025, maka seluruh anak dapat makan, berarti total 210 triliun. Kalau dari Januari sampai Desember berjalan penuh, bisa lebih dari 420 triliun. Ujar Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, Selasa tanggal 7. Anggaran pemerintah tentang makan gratis nih Ce, hanya sampai Juni 2025 aja nih Ce. Ya karena ditambah lagi Mbak Yu, nak tambah lagi cari anggaran sampai 140 triliun. Baru cukup tuh sampai akhir tahun. Tapi menteri tuh kan udah bilang anggaran tuh cukup cuman sampai Juni 2025. Mbak Yu, kau percaya aja lah dengan Indonesia nih. Indonesia nih pandai lah dia nak cari anggaran nak cari biaya untuk nanti. Yang penting tuh sampai setahun nanti Mbak Yu. Macam program makan bergizi gratis ini tetap harus tersalurkan, tetap harus dijalankan. Iyalah, tapi kan duit di negara kita ini kan tak cukup. Nak dipaksakan macam mana? Mbak Yu, ulat dalam batu aja boleh makan, apalagi kita di Indonesia Mbak Yu. Bukan macam tuh Pak Belalang. Saya ini kesian dengan si Belalang. Si Belalang tuh walaupun dia masih kecil, tapi dia kerja dari pagi sampai ke pagi. Pak Belalang tak kerja, pemalas. Mbak Yu, saya ini bukan pemalas. Badan ni pun dah uzur. Belalang tu budak kecil, susah nak dicakap, sampai tak bisa dibilang langsung. Saya dah bercakap, jangan kerja Belalang, jangan kerja. Dia bekerja juga. Iyalah, kalau si Belalang tak bekerja, Pak Belalang nak makan apa? Mbak Yu, ulat di dalam batu pun boleh makan, apalagi kita kat dalam rumah. Lantang kau lah Pak Belalang. Jadi apa kata netizen Fufafa tu tentang anggaran ni yang tak cukup? Nak bikin makan gratis pula tu. Kejap Pak Belalang. Ni dari kampung dusun nih kayaknya dia berkomentar nih. Kejap Bisa bangun ribuan sekolah dan rumah sakit, kata Mbak RZ. Iyalah, anggaran makan gratis nih bukan berpuluh-puluh triliun, tapi beratus-ratus triliun. Dibalas dengan nau hikmah. Tapi mereka maunya makan joget Kak. Diorang nih makan joget tak ajak Pak Belalang. Setelah dipikir-pikir dengan potensi dana sebesar itu, rasa-rasanya bangun IKN 500 triliun masih mending dibanding MBG, karena MBG besok paginya sudah dibuang ke toilet setiap hari. MBG itu adalah makan bergizi gratis kata tim TAM 06. Pemikiran kau nih macam Pak Din KK. Jadi outputnya apa yang dicapai, kata Melia Fitriawati. Dibalas sama Abah Sulaiman 1. Sebenarnya program bagus, cuman yang jadi masalah kita belum bisa mandiri dalam ketahanan pangan. Semuanya masih impor, apalagi pestisida sampai detik ini masih impor. Bawang putih, kedelai juga masih impor. Kalau semuanya bisa dapat dari dalam negeri, saya yakin dananya bahkan nggak sampai 71 triliun. Sebab bahan baku belinya pakai rupiah, nggak pakai dolar. Semoga ada solusi yang bijak untuk kedepannya. Kalau dirasa tidak mampu bisa dikurangi, mungkin diberikan ke bumi yang pemenuhan gizinya masih buruk dan siswa yang kurang mampu. Dukung total RUU perampasan aset. RUU perampasan aset nih Mbak Yu belum bisa direalisasikan dengan pemerintah sebab terlalu banyak
Kau paham kan maksud aku? Kalau korang paham cakap aku, korang anggukkan kepala korang 3 kali. Dibalas lagi nih Cie sama Yuda Kun, sama-sama nggak mending deh. Lebih mending bangun jalan sampai pelosok di luar Jawa, bangun sekolah SD yang sering kesorot banyak yang roboh, dan bangun jembatan yang menghubungkan sungai-sungai karena masih banyak anak-anak sekolah yang nyebrang sungai hanya untuk bersekolah, tapi jembatan pun nggak ada. Fokus ke pembangunan. Pembangunan infrastruktur tuh emang bagus, tapi dia ini harus seimbang dengan pembangunan sumber daya manusia. Dibalas lagi nih sih sama si tim Tam 06 tadi. Lebih bosok lagi, APBN dibakar cuman buat dikeluarin besok pagi di toilet di setiap harinya, sedangkan IKN masih lebih bermanfaat. Sekarang kau pernah berpikir tak perputaran uang makan bergizi gratis nih? Jadi perputaran uangnya ini merata ke seluruh elemen masyarakat. Kalau udah tidak terlihat efektif, stop program ini Pak. Masih banyak hal yang dilakukan dengan anggaran sebanyak itu untuk mencerdaskan generasi penerus kita, kata Ubah Barang Bu Ibu. Pak Prabowo ini pun sebagai presiden dia pasti akan melihat kalau memang anggaran pemerintah ini tak cukup, dia pasti tidak akan melanjutkan program makan bergizi gratis ini. Kalian sebagai masyarakat biasa nak ngatur-ngatur presiden pula Makan bergizi programnya yang sangat baik sekali, memberikan makan yang bergizi untuk anak-anak, kata Ihsan Muhaimin. Ya sekarang masalahnya kalau misalnya anggaran pemerintah ini cukup, semua masyarakat pasti akan dikasih makan gratis nih. Tapi kan sekarang masalahnya dah dibilang tuh anggarannya nih tak cukup, baru sampai 71 triliun, baru sampai bulan Juli aja nih bisanya. Tahun depan pasti akan ada inflasi, lalu anggaran dari mana? Sekarang rencana proyek infrastruktur penunjang ekonomi saja dihentikan. Di Papua sekolah masih bangunan kayu yang rewet dan daerah lain juga. Belum para guru honorer yang gajinya 300.000 per bulan. Itu sama aja anggaran makan siang 10.000 per hari. Iya, di Papua 10.000 cuma dapat es marimas. Hadeh, kata Jaili 888. Kalau korang nih tak setuju dengan program makan gratis pemerintah nih tak apa-apa. Tapi kita lihat dulu pemerintah Indonesia nih buat makan bergizi gratis nih jadi atau tidak. Sebab pemerintah Indonesia nih tak mau belajar dengan Malaysia. Padahal Malaysia nih udah berpuluh tahun dah buat makan gratis nih. Yang cari sumbernya lah, jangan bebani rakyat lagi dengan pungutan-pungutan dan macam-macam pajak. Kan situ yang udah janji. Masa anaknya dikasih makan bergizi gratis tapi orang tuanya dikenai tambahan pajak atau pungutan, kata Gresor. Kalau engkau tak mau bayar pajak, engkau keluar dari Indonesia, kata netizen Fufafa. Anda kan orang dalam, aturlah suka-suka Anda. 420 triliun lebih besar 300 triliun, paling dihukum 7 tahun, kata Ang Bejo. Tak nyambung kau nih, orang lagi cakap makan gratis, engkau pula cakap korupsi. Bangun mencerdaskan anak bangsa bisa Pak, ini tekan biaya hingga gratis, syukur-syukur biaya kuliah. Sekarang krisis nih, anak SMA banyak yang matematika dasarnya hancur, baca masih remedial yang harusnya di SD sudah fasih, atau orang-orang yang jauh di bidang itu bisa dialihin ke bidang cabang olahraga sesuai minat dan bakat anak bangsa. Jumbo loh Pak biayanya. Ya sekarang kalau misalnya anak sekolah Indonesia banyak yang nggak bisa baca, nggak bisa berhitung, ya nggak masalah. Yang penting kan sekarang anak sekolah Singapura, Malaysia, Cina semuanya udah bisa berhitung, pandai baca, udah bisa menulis. Majulah Singapura. Duitnya dari mana Pak? Makanya bilang Pak Bowo buat PP perampasan aset, jangan tunggu dari DPR, lama juga jadinya, kata Azwi 1960. Kau nih cepat sangat nak perampasan aset. Orang Pak Prabowo mau ampunkan koruptor. Paling gampang hutang ya Pak, @Zulkifli Hasan. Anak-anak kita suruh makan dari hutangan, waktu mereka dewasa suruh bayar hutangnya, kata Luki Lukmain. Gak boleh korang gunakan analogi seperti itu. Pemerintah Indonesia tidak mungkin mengsesarakan rakyat Indonesianya. Habis itu diam-diam PPN dinaikin buat umum biar dananya cukup untuk makan bergizi gratis, kata Ikan Wulan. Loh, setiap kali penaikan PPN kan pasti tersebar di mana-mana. Di sosial media orang tersebar juga kok dekat koran-koran. Korupsi berkedok ngasih makan bergizi, kata Nisrina. Kan belum ada yang ketangkap oknum-oknum korupsi nih. Jadi jangan ngomong korupsi dulu lah. Makanya Pak, kalau mau bikin program dipikirin dulu matang-matang, jangan asal jeplak, kata Nida Nadia. Ini pasti yang komentar nih, bukan netizen 58%. Basah banget ya Nizul, bisa bagi cucu-cucunya segepok pas ulang tahun nih, kata Firdaus Doi. Ya suka-suka dia lah nak bagi segepok 2 gepok, kan cucu dia bukan cucu engkau. Nggak Zulhas, nggak Putri, nggak Zita, semuanya haus pencitraan, tapi beritanya nggak ada yang pernah adem, kata Fat Fadli. Ini tidak pernah melihat hal positif dari orang lain, makanya belajar biar bisa lihat hal positif dari orang lain. Kalau nggak dapat duit jangan dipaksain, sumber daya alam kaya tapi 80% APBN dari pajak, kata Sarifah Ahmad. Ya mau kayak gimana, segitulah kapasitas pemerintah Indonesia saat ini.
Buat pilkada yang hanya 40 triliun masih hitung-hitungan. Ini menghambur-hamburkan uang lebih dari 400 triliun, cuek-cuek aja, kata Nurs 4489. Enggak tahu lah, kok tanya saya sih.